Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mama Rempong. Ini di dapur, bukan mau bagi resep, bukan mau bikin video masak-masak ya teman-teman, tapi mau masak sambil cerita sedikit horor dan mistis. Biasa di setiap hari Jumat channel Mama Rempong mau cerita tentang pengalaman Mama Rempong, tentang mistis ya, tentang sedikit horor ya yang Mama Rempong alami dulu waktu kecil ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman, terima kasih yang sudah selalu mensupport channel Mama Rempong. Dan bagi teman-teman yang belum, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mama Rempong, minta dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas kebaikannya semua. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi ini sambil goreng ikan sambil cerita ya. Ini bukan rekayasa ya teman-teman. Ini pengalaman Mama Rempong waktu kecil. Kalau nggak salah dulu masih kelas 3 SD ya teman-teman. Jadi hari ini ceritanya waktu mau tidur diganggu makhluk halus atau jin ya, atau setan lah, intinya seperti itu. Dia mengganggu Mama Rempong. Jadi cerita awal mulanya, cerita pertamanya, dulu di kampung Mama Rempong itu belum ada listrik, belum banyak yang mempunyai TV ya. Jadi kalau nonton jadi kalau nonton TV saya pergi ke rumah Pak D saya. Jauhnya kira-kira 150 km dari rumah saya, itu jauhnya. Jadi di sore itu habis sholat Isya, bapak saya ada rapat ya, ada kumpulan RT. Kalau di kampung tuh dulu masih guyup, sampai sekarang masih guyup rukun tentang rapat-rapat RT seperti itu. Dan bapak saya pergi untuk rapat dan saya masih nonton TV. Dan waktu itu bapak saya berpesan, nggak usah menunggu saya siap rapat, nanti bisa pulang bersama anak-anak. Itu pesan bapak saya bersama kepada ibu saya. Dan setelah acara TV itu sudah habis dan kami juga sudah ngantuk, waktu itu Mak Lampir filmnya ya, masih zaman-zaman itu, masih zaman-zamannya film Grandong ya. Jadi kami pulang teman-teman, udah siap acara TV selesai, kami pulang. Yang kalau belum ada listrik, jadi penerangan jalan itu tidak ada teman-teman, gelap. Yang ada cuma di dalam rumah, itu pun pakai ubli ya. Jadi saya pulang waktu itu, adik saya tidur, adik saya digendong oleh mama saya. Jadi kami pulang, udah sampai rumah, kami masuk kamar. Dan saya di rumah saya itu ada 4 kamar, dan di setiap 2 kamar dia bergandengan, dan 2 kamar bergandengan. Dan ini saya tidur di kamar tengah yang gandeng dengan kamar ruang tamu. Jadi satu dinding gitu, bergandengan-gandeng gitu. Jadi kami tidur di ruang tengah, kamar ruang tengah yang gandeng dengan pintu kamar depan ya, kamar ruang tamu buat tamu itu. Dan seperti biasa mama saya kalau mau tidur itu baca-baca buku tentang sholat, tentang pokoknya tata cara sholat gitu, pokoknya baca-baca waktu itulah sambil tidur. Saya tidur di sebelah dinding pembatas, adik saya di tengah, mama saya di pinggir dekat pintu. Mama saya baca, dengan itu bacanya bukan dalam hati, dia baca dengan mengeluarkan suara gitulah, membaca gitulah. Jadi, dan saya belum bisa tidur, saya golek sana golek sini. Tidak lama saya mendengarkan ada seseorang masuk kamar ruang tamu dan mengunci pintu. Kalau kunci zaman dulu, di kunci rumah itu pakai kunci grendel namanya teman-teman ya, yang ada nempel gula terus masuk slot gitu. Itu kunci grendel namanya lah ya. Itu bunyi ceklik-ceklik gitu lah pokoknya. Jadi bunyi,
saya dengar kok ada orang mengunci pintu. Terus tidak lama kemudian saya mendengarkan ada suara orang ngorok. Jadi suaranya itu keras sekali teman-teman. Saya pun bisa mendengarkan dengan jelas. Dia itu ngorok bukan sekali, 2-3 kali. Dan pokoknya ngoroknya keras sekali dan saya agak sedikit takut. Dan saya bilang ke mama saya dengan nada yang pelan, "Mah, dengar ada orang tidur di kamar ruang tamu tapi dia ngorok," dia bilang. Dan mama saya berhenti membaca dan mama saya mendengarkan teman-teman. Ternyata mama saya bisa mendengarkan. Dan mama saya iya. Dan kami pelan-pelan membawa adik saya yang waktu itu juga belum sekolah, adik saya, dan menggendong adik saya keluar dari rumah. Pelan-pelan kami keluar dari rumah melewati pintu tengah. Kami ada 2 pintu untuk masuk dan keluar dari rumah ya teman-teman. Sebetulnya 3 dari dapur, tapi kami melewati pintu tengah yang dekat dengan kamar ruang tengah itu. Jadi kami keluar lewat situ dan kami menguncinya pelan-pelan. Kami pergi ke tempat bapak saya di mana dia rapat, di rumahnya si RT. Jadi kami bilang bahwa di rumah ada orang tidur di dalam kamar ruang tamu. Dan akhirnya orang rapat itu semuanya, jadi rapat tidak selesai teman-teman. Jadi orang rapat itu bubar seketika karena bapak saya kaget. Saya tidak memiliki tamu dan sebagian anaknya merantau juga tidak ada yang pulang. Jadi kami cuma berempat di rumah itu. Jadi tidak ada sesiapa gitu. Jadi bapak saya pulang dan masuk rumah pelan-pelan dan keadaan pintu juga tidak terkunci. Kamar yang ada orang ngorok tadi itu tidak terkunci teman-teman dan bisa dibuka. Dan di bawah kolong, kalau sekarang kan spring bed ya, tidak memiliki kolong. Kalau di kampung itu amben, tempat tidur yang pakai kayu itunya dipan, jadi kolongnya kan lebar. Di kolong disenterin tidak ada orang dan memang betul tidak ada orang. Tapi saya mendengarkan, mama saya juga mendengarkan itu bukan bohong. Dan mama saya juga cerita, saya tidak bohong. Memang betul-betul mendengarkan ada orang tidur ngorok teman-teman. Jadi saya tidak tahu itu hantu apa, setan apa ya teman-teman. Dan itu mengganggu dan kami ketakutan. Akhirnya sampai saudara saya keliling rumah saya sampai ke kebun-kebun samping rumah mencari adakah seseorang atau memang dia sudah lari atau tidak gitu. Tapi memang itu nyata dia mengunci pintu teman-teman. Kalau seseorang saya tidak yakin kalau itu orang teman-teman. Jadi itulah setan mengganggu kita saat tidur. Jadi memang benar ada doa mau tidur. Jadi untuk teman-teman jangan lupa berdoa sebelum tidur biar tidak diganggu gitu teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu aja teman-teman, singkat dan padat, tidak begitu panjang lebar, tidak berbelit-belit, dan saya tidak merekayasa cerita ini. Itu memang benar saya diganggu setan saat saya mau tidur malam. Jadi ceritanya seperti ini aja teman-teman. Sebenarnya tidak begitu seram ya, tapi inilah pengalaman saya diganggu oleh makhluk halus sebelum tidur. Jadi pesan saya untuk teman-teman, jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Oke, ini sambil goreng ikan mau makan siang nanti ya teman-teman. Tapi sekian dulu videonya biar tidak terlalu panjang lebar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Mama Rempong. Mama Rempong ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk videonya sekian dulu. Ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.